Selanjutnya, saya akan melakukan multidimensional data yang kedua. Sama, kita akan menggunakan file yang sama yang kita download pada data dimensional sebelumnya. Jadi di sini kita sisa membuat step-stepnya. Yang pertama, kita ambil tabel input. Dan yang kedua itu kalkulator. Dan yang ketiga select value. Dan yang keempat group by. Dan yang selanjutnya string log, lookup. Dan selanjutnya data grid. Dan select value. Dan tabel output. Kita sambungkan semuanya. Setelah itu, pertama-tama kita ke tabel input. Kita buat koneksinya terlebih dahulu. Sini kita pilih MySQL, localhost, nama database tempat kita menyimpan data itu, yaitu data dimensi, root, dan juga nama connection. Kita juga beri data dimensi saja. Kemudian tes, file it, data deco. Kita tes. Nah, koneksi to dimensi was successful. Kemudian kita klik OK. Nah, karena sudah terkoneksi, sama seperti sebelumnya, kita panggil tabel dari database dimensi, yaitu kita akan panggil tabel TR penjualan. TR penjualan. Kemudian oke. Setelah itu, untuk di kalkulator sendiri ini fungsinya untuk memiliki beberapa fungsi perhitungan seperti konfigurasi kalkulator. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi kalkulator. Pada new field, kita bisa tulis tanggal penjualan, kemudian bulan penjualan,
dan tahun penjualan. Pada tanggal penjualan kita bisa pilih calculation-nya itu day of year of that. Day of year of that. Oke, kita klik oke. Dan untuk bulan penjualan kita pilih month of that A. Dan untuk tahun kita pilih year of that A. Dan untuk field A-nya kita masukkan tanggal transaksi. Sini juga sama, tanggal transaksi. Sini juga tanggal transaksi. Dan untuk value tipenya kita bisa menggunakan integer. Dan remove-nya kita kasih ke N. Kemudian kita klik OK. Dan untuk select value-nya kita get field to select. Nah, data-data yang akan kita ambil itu ada kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, tanggal penjualan, bulan penjualan, tahun penjualan, dan juga jumlah pembelian. Penjual, tahun, bulan, tanggal, jumlah. Jadi kita hilangkan saja ini tanggal transaksi agar tidak terlalu double. Oke. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, untuk di group by sendiri ini berfungsi untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan nilai yang dipilih. Jadi pada the field that make up the group, kita bisa masukkan bulan penjualan. Jadi ini berarti data akan dikelompokkan berdasarkan bulannya. Bulan penjualan. Kemudian pada aggregates kita masukkan jumlah pembelian. Kemudian kita bisa masukkan jumlah pembelian. Jumlah pembelian dan juga subjek jumlah pembelian. Subjeknya itu kita jumlah pembelian. Tipenya int. Kita pilih sum yang artinya itu penjumlahan data pada kolom jumlah pembelian. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK saja. Terus kemudian kita pergi ke data grid. Di data grid ini fungsinya itu untuk menggenerate data baru. Dan pada tab meta masukkan nomor bulan dan juga nama bulan dengan tipe integer. Pada data
kita masukkan nomor bulan itu sampai nomor 1 sampai 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan untuk nama bulannya kita isi dari Januari sampai Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian oke. Setelah itu untuk stream lookup-nya itu kita cocokkan data bulan penjualan pada step select value dengan nomor bulan dari step data grid. Yaitu kita tampilkan nama bulan. Lookup step. Kita bisa meng-get field untuk mendapatkan semua data-data agar bisa mempermudah. Nah, pada di the case to look up, kita bisa pilih nomor bulan. Dan untuk spesifikasi field, kita bisa pilih nama bulan. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk di select value kedua, kita bisa get field to select dan hanya tampilkan nama bulan dan juga jumlah pembelian. Ini kita bisa hapus bulan penjualan. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk di tabel output kita bisa mengkoneksikan database yang lain. Di sini saya akan membuat database baru. Saya akan mengkoneksikan database baru di mana localhost dengan nama db penjualan nn. Kemudian root dan db penjualan. Kemudian kita tes. Nah, sudah terkoneksi. Kemudian kita OK dan akan muncul. Saya akan beri nama tabelnya yaitu data dimensi penjualan. Cantik. Kemudian kita SQL execute, kemudian kita klik OK, close, dan OK. Nah, setelah stepnya selesai, kita bisa run. Kita save dulu. Data dimensional 2. Oke. Kita save. Jadi tadi ada bagian yang error. Jadi kesalahannya itu ada di group by. Sini saya sudah membaliknya.
Jadi ada kesalahan sedikit di saat di string lookup-nya, dimana di the case to look up the value, di field-nya kita masukkan jumlah penjualan dan lookup field-nya kita di field-nya bulan penjualan dan di lookup field-nya kita tulis no penjualan, dan di spesifiknya kita ambil nama bulan, kemudian kita klik OK. Kita run kembali. Oke, sini ada kesalahan. Di tabel ini kita SQL ulang, kita execute, oke, close, oke. Kemudian kita run kembali. Nah, sudah kalau seperti ini berarti apa yang data dimensional yang sudah kita lakukan sudah berhasil. Kita bisa mencek di database tersebut. Saya menyimpannya di DB penjualan dengan ini tabelnya itu data dimensi penjualan. Di sini sudah muncul, yang muncul itu cuma jumlah pembelian dan juga nama bulan. Karena apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai data dimensional ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.